dipercayai bahwa ringin condong ini adalah katase hakikat niku Mbak. Niku lho masane hakikat. Hakikat niku memangnya dulu katanya orang-orang dulu itu memang ada pertarungan di sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jombang Bukan Misteri bersama saya Muhammad Dian. Dan untuk malam ini saya kembali sendiri. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu makam yang dulunya adalah sebuah tempat yang dimana Kebo Kicak melakukan tempat untuk istilahnya berguru lah, seperti itu. Nah, kenapa kita ada di sini karena mengulas episode yang kemarin bahwa kita sudah berjanji atau kita akan berusaha untuk menemukan di mana atau menelusuri seperti apa dan bagaimana di mana makam Kebo Kicak sendiri. Jadi ini adalah episode berkelanjutan dari kita untuk melakukan penelusuran tentang Kebo Kicak sendiri, karena kita tahu bahwa Kebo Kicak itu salah satu kalau dibilang ikon, iya, karena kan beberapa desa atau daerah yang ada di Jombang itu asal usulnya juga ada nama Kebo Kicak di sana. Tapi sebelum kita untuk mengulas di mana makamnya Kebo Kicak atau kita melakukan penelusuran di mana makam Kebo Kicak itu berada, untuk episode ini kita akan mengulas dulu di mana tempatnya Kebo Kicak berguru, dengan siapa, dan ada beberapa cerita-cerita yang mungkin dari sampai nanti pertengkarannya dengan Surontanu seperti apa dan bagaimana nantinya kita akan ulas di episode kali ini. Jadi tetap ikuti penelusuran kita terus tentang Kebo Kicak, dan ini adalah lanjutan dari Kebo Kicak di episode kedua ini. Seperti itu, ibaratnya ini nanti bersambung sampai kita tahu nanti endingnya dari penelusuran kita tentang Kebo Kicak nanti seperti apa. Harus penasaran, oke? Siap. By the words, kita saat ini berada bersama salah satu keturunan Mbah Kusir yang menjadi guru Kebo Kicak dan Surontanu yang sesuai dengan episode kita kemarin. Untuk saat ini kita bersama dengan salah satu keturunan dari Mbah Kusir yang sesuai permintaan jenengannya untuk tidak dipublikasikan identitasnya, maka akan kita hargai sesuai dengan kode etik kita, seperti itu. Jadi kita langsung mulai percakapannya ya, untuk seputar mengetahui bagaimana cerita Mbah Kusir ini bersama Kebo Kicak dan Surontanu di masa lalu dengan salah satu keturunan dari Mbah Kusir. Oke. Assalamualaikum Pak. Oke. Ngapunten Pak, ini kita mengganggu. Oke. Kita hanya sekedar silaturahmi, uri-uri sejarah seperti itu, dan kita kebanyakan video-video yang kita buat ini adalah meluruskan. Kan banyak Pak kita beredar di luaran itu hal-hal yang mungkin yang nggak bener lah. Salah satu makam atau tempat yang disakralkan itu mempunyai atau diselewengkan sama orang-orang untuk hal-hal yang tidak buruk. Nah, itu tugas kita untuk meluruskan. Nggih, ngoten. Nggih, untuk Mbah Kusir sendiri nggih.
Mbak Kusir dulu itu bener nggih ten mriki niku tempat bergurunya Kebo Kicak dan Surontanu. Iya. Bisa dijelaskan Pak pripun ceritanipun? Kan ya niki pengetahuan kula nggih Mbak Kusir niku aku murid kali ini Mbak Surontanu kali Mbak Kebo Kicak. Nggih. Lah niku riyen nggih. Niki versi kula nggih. Dadi niku tarung. Tarung nggih. Nggih, tarung niku rayokan pusaka Kitang Kencana. Oh. Lah niku lho Mas Tani rayokan Kitang Kencana, pusaka Kitang Kencana niku nggih ten awake dhewe, ten atine awake dhewe. Kitang Kencana niku nggih atine awake dhewe. Lah nek awake dhewe karo Jakarta iku nek atine resik ya karo Jakarta ngoten. Dadi niki rayokan istilahnya rayokan bener tapi nggih akhirnya nggih mboten oleh bener ngoten. Oh nggih. Jadi saya simpulkan untuk beberapa pernyataan jenengan saya simpulkan dulu nggih Pak. Nanti saya lanjut lagi. Ngoten nggih. Jadi menurut versi yang kita temui di sini bahwa memang benar Mbak Kusir adalah guru dari Surontanu dan Kebo Kicak tersebut. Namun ini versi yang didapat di sini bahwa pertengkaran yang dimulai dari Kebo Kicak dan Surontanu itu adalah memperebutkan salah satu pusaka yaitu Kijang Kencana, ya Kijang Kencana seperti itu. Dan kalau menurut versi yang kita dapat saat ini bahwa Kijang Kencana itu adanya di hati masing-masing manusia. Cuman memang kita kan tidak tahu cerita dulunya seperti apa. Namun versinya yang saat ini adalah seperti itu. Ngoten nggih Mbak. Terus habis itu Kebo Kicak sendiri itu berapa lama di sini untuk bergurunya? Enggak tahu nggih. Enggak tahu. Oh. Semua versi itu macam-macam. Iya. Kalau lebih duluan mana Surontanu dan Kebo Kicak itu? Atau lebih tua sama Pundi? Enggak ini ya. Nggih sama lah, insyaallah nggih sama. Wis nggih sama. Tapi kula dereng semram nggih. Tapi insyaallah sama. Oh, nggih. Cuma ada yang eri, ini sing boten ngoten Mbak. Oh gitu nggih. Dari Kebo Kicak dan Surontanu ada yang iri ada tidak? Pasti manusia itu pasti punya itu. Oh gitu. Makanya terus itu tukaran itu. Kalau dari Mbak Kusir sendiri ke Kebo Kicak itu berilmunya itu dalam hal nopo nggih? Kata si hakikat Mbak. Nek kula masane hakikat. Hakikat niku ngene iki wae sing dilaku nggih hati. Berarti memang di Mbak Kusir ini Kebo Kicak dan Surontanu itu belajarnya adalah tentang hakikat atau di dalam hati. Saya sendiri juga tidak tahu itu atau seperti apa, cuman menurut narasumber yang kita temui ya seperti itu. Untuk waktu itu kan sempat ada pertarungan antara Kebo Kicak dan Surontanu. Nah, itu pertama kali pertarungan juga di sini. Soalnya kan beredar cerita itu mulanya di sini terus habis itu ke arah selatan atau seperti apa? Nggih. Niki versine tangan macam-macam. Mulai dari Ngapit, Karang Kejampun sampai Nglugu sampai Tebireng sampai mriki ngoten. Mbak, tapi niku nggih mboten sing kalah, mboten sing menang. Mati sampi ngoten. Dadi meninggalis gak enek lacake ngoten. Enggak ada yang tahu. Tapi temriko kok enten turune. Lah niku sing mboten patek niku kula mboten istilahnya mboten semerap. Di dapur Kejampun niku napa? Nggih kan enten turune barang kan enten. Ceritane enten nggih. Lah niku sing kula mboten semerap nggih ngapunten nek niku mboten semerap. Nggih. Jadi mulai pertarungannya Kebo Kicak dan Surontanu itu berbagai macam versi, namun memang dipercayai itu ada di beberapa daerah-daerah di Jombang, di desa-desa di Jombang. Untuk lebih jelasnya lagi kan kita ya ndak akan bisa menghakimi salah satu dari versi manapun, kan kita juga ndak bisa.
namun menurut versi di sini ya memang beredar kabar bahwa banyak pertarungan di tempat-tempat di Jombang ini yang dijadikan tempat untuk bertarungnya Kebo Kicak dan Surontano seperti itu. Untuk pemakamannya sendiri atau yang mana yang kalah atau mana yang menang belum diketahui sampai sekarang. Namun untuk makam dan hal-hal lain sebagainya belum diketahui juga sampai saat ini juga. Dari versi bapaknya tadi itu enggak ada hal yang menonjol, maksudnya tidak diketahui bahwa makamnya ada di sebelah mana seperti itu. Nggih Pak, ngoten nggih. Pak, terus ini kan enten cerita malih nggih niki ada pertarungannya Kebo Kicak dan Surontano itu di Ringen Contong. Lah, jenengan semerapno mboten? Soalnya kan ngapunten. Nggih. Dari ku mboten semerap kula. Oh, nggih, mboten Hanya semerap, kami nggih. kan versi lain kan di ngape Oh, terus nggih. di Mbak. Nggih, ini ke versi lain nggih. 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 Ya mungkin dia juga benar tapi kan ini pengetahuan saya ya di sini tak gitu. Nggih. Terus pas waktu itu kan sudah berlangsung pertengkarannya Kebo Kicak dan Surontano nggih. Nah niku Mbah Kusir niku tasih enten nggih. Kita sih. Tasih nggih. No, perannya seperti nopo niku? Lah wong kiai nggih, wong kiai niku nggih. Nggih nek napa ana murite tukaran niku nggih dicaraken mungkin nggih dicaraken riyin baru mungkin ditunungaken. Niku pengetahuan saya ngoten. Nggih. Kan itu kan nguji hatinya kan. Nguji hati ini. Sing endi sing luwih sabar, sing endi sing mboten itu sing luwih menang kan nanti. Nggih, berarti belum jelas nggih, maksudnya sampai sekarang tidak ada yang tahu nggih. Iya. Nggih, itu misteri Pak buat kita juga kan itu soalnya sejarah Pak, tapi kita kan enggak, maksudnya kan enggak ada kapasitas untuk lihat ke sana mana yang menang mana itu sampai sekarang kan tidak ada yang tahu gitu nggih. Itu mati ini sambil. Nggih. Kan Oh, sing kalah nggih. kan bisa menang. Nggih. Nggih Pak, tadi kita tim juga sudah sowan ke makam Mbah Kusir. Nah, tadi itu ada kalau enggak salah ada 3 yang dipagar gitu maksudnya. Itu sinten mawon? Niku sing tengah, Yang tengah? sing tengah niku Mbak Kusir. Nggih. Sing mriki niku insyaallah niki rakyate sing niki. Juga. Oh, nggih. Oh nggih Pak, ini kan tadi saya juga dengar bahwa Mbah Kusir sendiri sebenarnya tidak mau untuk diekspos, gitu. Lah niku pertimbangannya seperti apa Pak? Maksudnya pertimbangannya Maksudnya kenapa Mbah Kusir itu tidak mau untuk di ini versi ini kula kan ada beberapa Gus yang kesini. Gus ya? Nggih, teko Gus enten mawon kula lali wau dalu nggih enten cuma napa ngeten niku ritual napa nah niku terus nek di asli jenenge niku namung mesem ngoten tok. Oh. Hanya gitu. Itu versinya Gus itu loh. Ada yang versi Gus namanya sinten kula nggih lali. Tuwa jenenge ngoten lho. Nggih, mangke semerap. Nggih. Ngoten. Jadi mungkin biasanya kalau nama panjang biasanya itu Wali Pak ya. Cuman enggak mau untuk kesana lagi mesti enggak mungkin kalau dalam. mboten semerap nggih, Wali mboten. Nggih. Bisa pun Pak, kula matur suwun ngapunten sudah mengganggu. Terima kasih sudah memberikan cerita. Salah nggih kula ngapunten Kang Kata. Nggih, enggak apa-apa Pak ya. Niki damel ngaji nih. Nek malam Jumat damel ngaji. Damel ngaji nggih. Nggih damel ngaji. Ya untuk bersyukur lah pian Jason Sumoyono napa eneke Jason Sumoyono nggih enten tiyang niku ngoten. Jadi kita terima kasih ini nggih damel ngaji gitu. Jadi untuk Kaidowers bahwa kita mendapat pesan bahwa di Mbah Kusir ini hanya untuk mengaji ya, jangan punya pikiran aneh-aneh. Sip, nggih. Terusan Pak nggih. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Petowers. Saat ini kita berada di area pemakaman Mbah Kusir, yaitu guru dari Kebo Kicak dan Surontano yang berada di daerah sekitar Diwe.
Di sini terdapat 3 makam yang memang dipercaya adalah salah satu makam Mbah Kusir dan beberapa anggota keluarganya. Mungkin saya langsung saja untuk menunjuk bahwa di sini ada 3 makam, di mana dari saya mulai dari Mbah Kusir ada di sebelah tengah. Setelah itu sebelah kiri saya itu adalah dipercaya sebagai makamnya istri, dan dari sebelah kanannya makam Mbah Kusir itu adalah dipercaya sebagai anaknya, seperti itu. Dan dari tadi saya sudah tidak menyebut intermezzo ya. Untuk keadaan sekitar sini auranya cukup tenang. Untuk beberapa di sekitar lokasi makam Mbah Kusir itu terdapat beberapa makam yang memang mungkin masih kerabat Mbah Kusir seperti itu. Dan untuk aura yang saya rasakan dari tadi memang tenang sekali di sini seperti itu, dan cukup bersahabat. Cukup bersahabat. Dan di belakang saya juga The Barongans. Dan mungkin ya cukup saya bilang tenang, dan semoga proses pengambilan gambar dan lain sebagainya nanti kita akan diberi kelancaran terus, amin, seperti itu. Dan selanjutnya untuk melanjutkan episode kali ini kita akan melakukan penelusuran kembali yang masih berhubungan dengan Kipu Kicak, Mbah Pranggang yang di episode pertama, dan Mbah Kusir saat ini, seperti itu. Tetap stay tune ya. Sesuai yang sebelumnya sudah saya ceritakan bahwa kita akan menelusuri beberapa daerah yang memang dipercayai ada hubungannya dengan Kebo Kicak, Mbah Pranggang, dan juga Mbah Kusir sendiri yang sebelumnya sudah kita ulas tadi. Dan saat ini kita sudah berada di Dusun Pranggang, Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Yang di sini adalah tempat yang dipercaya sebagai mbahnya Kebo Kicak. Di tempat saat ini saya berdiri telah terdapat 3 makam yang dipercayai sebagai mbahnya Kebo Kicak. Dan dari ketiga makam tersebut, yang masing-masing, yang pertama adalah ada namanya dengan Mbah Sosrobahu, terus habis itu dengan Dewi Utari dan juga Surodono. Dan ketiga makam ini yang dipercayai adalah pembabat alas Dusun Pranggang ini. Jadi mengapa kita memilih lokasi ini untuk memberikan sebuah pencerahan tentang Kebo Kicak juga adalah karena dipakainya nama Pranggang di sini yang sesuai dengan episode kita sebelumnya, yaitu tentang Mbah Pranggang yang ada di Dapur Kejambon. Jadi kita mencoba untuk menelusuri di daerah sini seperti apa ceritanya dengan nama Dusun Pranggang dan juga ketiga makam yang ada di pemakaman dusun ini, sehingga muncul anggapan bahwa atau yang dipercayai ketiga makam ini adalah mbahnya seorang Kebo Kicak. Stay tune terus. Assalamualaikum Pak, maaf kita mengganggu, ini kan hanya
Jombang Bukan Misteri ini adalah satu program kita untuk uri-uri sejarah di Kabupaten Jombang seperti itu. Dan saat ini kita sedang membahas tentang Kebo Kicak seperti itu, dan beberapa tempat kita sudah kita lakukan penelusuran, dan salah satu yang harus kita telusuri adalah Dusun Pranggang sendiri. Nah, dengan Bapak sinten? Pak Sugeng Santoso. Pak Sugeng Santoso niki kepala Dusun Pranggang nggih. Yeah. Nggih. Pak, bisa dijelaskan ini kan dari 3 makam yang ada di sini ini dipercaya adalah mbahnya Kebo Kicak nggih. Ya. Nah, itu pripun Pak? Mau dimulai dari salah satu makam ini atas nama siapa? Ngoten. Ya. Pertama kali ya ketiga orang ini mulai dari Mbah Sosrobau, Mbah Surodono, Mbah Dewi Utari. Ketiga orang ini menurut pengakuan warga Dusun Pranggang ini ya, salah semuanya ini adalah eyang dari Kebo Kicak. Oh, gitu. Orang yang pertama babat alas mempunyai Dusun Pranggang sebenarnya orang ketiga ini gitu. Gitu nggih. Ya. Jadi menurut cerita dari masyarakat bahwa Dusun Pranggang itu memang pembabat alasnya 3 orang ini, dan di antara 3 orang ini memang adalah ada eyang yang disebut dengan eyangnya Kebo Kicak itu nggih. Yeah. Oh, gitu. Ya. Terus untuk kiprahnya Kebo Kicak sendiri di sini seperti apa? Ya, Ada cerita seperti apa? ya cuma pengakuan atau seluruh Dusun Pranggang, warga Dusun Pranggang ini, ketiga orang ini adalah orang yang pertama kali untuk menjadikan Dusun Pranggang ini, adanya Dusun Pranggang ya orang ini. Istilahnya orang dulu sing babat alas lah, yang dapat alas. Asal mulanya muncul desa Pranggang ya ketiga orang ini. Iya, soalnya kan memang nama Pranggang. Nah, Yeah. nama Pranggang ini memang disinyalir atau dipercaya orang-orang itu bahwa itu mbahnya Kebo Kicak. Ngonten. Jadi kita jadi kita melakukan penelusuran sampai ke sini loh, Pak, Yeah, gitu. Nah, terus untuk pertarungan Kebo Kicak dan Surontanu waktu itu memang ada cerita di sini atau seperti apa, Pak, waktu itu? Memangnya dulu katanya orang-orang dulu itu memang ada. Ada ya, ada pertarungan di ada, sini ada. gitu. Iya. Iya ada. Ya, jadi Paidowers mungkin ini kan beberapa versi yang nantinya memang banyak pertarungan yang dilakukan oleh Kebo Kicak dan Surontanu itu tidak hanya di satu daerah tapi di beberapa daerah. Mungkin salah satunya di Dusun Pranggang ini, dan mungkin untuk cerita lebih maksudnya cerita aslinya kan kita juga masih menerka-nerka seperti apa, cuman kita hanya mendapatkan versi seperti itu. Seperti itu nggih. Pak, matur suwun nggih, sudah diganggu waktunya. Apunten Pak, makasih. Ngadep keh tur janab. Ya, Paidowers, kita sudah selesai di lokasi kedua pada episode kali ini. Selanjutnya kita akan menuju pada lokasi selanjutnya untuk episode ini. Memang agak panjang untuk episode kali ini karena kita melakukan penelusuran di beberapa daerah. Stay tune terus, Paidowers. Kalian pengen tahu intermezzo di sini nggak? Intermezzo di sini bisa dilihat sekitar saya itu memang makam dan cukup mencekam, dan ya dari tempat pertama dan tempat kedua ini lebih tensinya agak tinggi, mungkin saya tidak tahu ya, mungkin itu yang saya rasakan. Oke, lanjut. Kembali lagi bersama Mama Dian. Paidowers, tahu nggak saya sekarang berada di mana? Pasti tahu dong. Saya ada di Ringin Contong, salah satu ikonnya Jombang. Setelah ini adalah tempat terakhir di episode ini yang kita lakukan penelusuran. Setelah kita dari Mbah Kusir dan di Dusun Pranggang dan sekarang di
Rengin Condong untuk pelabuhan terakhir kita di episode ini. Di episode ini ya terakhir. Dipercayai bahwa Rengin Condong ini adalah tempat peristirahatan Kebo Kicak pada waktu pertarungan dengan Surontanu. Nah, selain untuk tempat peristirahatan di sini, Rengin Condong ini juga disinyalir dipercayai juga tempat bertarungnya Kebo Kicak dan juga Surontanu di sini. Dan Rengin Condong inilah yang juga menjadi salah satu ikon di Jombang, seperti itu. Dan sekali lagi, ini belum terakhir dari Kebo Kicak ya. Untuk episode Kebo Kicak kita sama sekali belum berakhir, karena kita masih berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan atau di mana letak makam dari Kebo Kicak, ataupun nanti jika ada pengembangan ke Surontanu juga akan lebih bagus lagi untuk informasi kita, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune. Jombang bukan misteri, tim kabar Jombang. Masih bersama saya, Mama Dian.